Baik, saya akan mengatur set timer dulu untuk musik kali ini. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi mengatakan di sini, MOS ini mengatakan bahwa Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis proses. Kami sangat menyesali dengan adanya MOS ini dan sangat mendukung MOS ini yang dimana tadi di tim opening government mengatakan bahwa dunia kerja sangat dinamis dan berubah-ubah. Yang dimana mereka mengatakan itu, tetapi mereka tidak menjelaskan yang sangat dunia kerja yang mana yang di sini yang sangat dinamis atau berubah-ubah. Yang bisa kami jelaskan di sini adalah yang dimana mereka ketika mereka bekerja di suatu tempat yang dimana nantinya mereka misalnya mengambil spesialisasi kedokteran yang ada di sana, ketika mereka sudah tua atau pensiun, mereka harus memberikan multi talenta yang lebih banyak dong. Yang kedua, kami hanya menyesali glorifikasi karir ini spesialis karena di tim argumen mengatakan kami hanya memberikan menyesali glorifikasi karir spesialis, tapi tidak memberikan solusi. Solusinya di situ sebenarnya kami bisa tambahkan atau memperkuat di sini Dewan Juri yang terhormat, di mana negara kita sudah membuka jalan atau membuka jalan untuk bagaimana kita untuk bahwa harus di mana banyaknya pemuda harus mengepakkan sayapnya, membuka sayapnya, di mana dengan adanya MPKM, mahasiswa belajar, mahasiswa merdeka, yang dimana mereka sudah bisa memilih bidang pekerjaan yang mereka inginkan, Dewan Juri terhormat, yang dimana mereka cuma mengatakan harus memiliki dana lebih, tapi sekarang adanya beasiswa yang diberikan oleh dunia harus memiliki dana yang lebih. Kami sepakat dengan ini, tetapi kami mengatakan bahwa sekarang adanya, kami juga akan menambahkan bahwa kita juga memiliki beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah sudah memberikan regulasi atau memberikan cara untuk bagaimana kita bisa tidak terpaku hanya satu spesialisasi saja. Yang kelima, ini akan buruk kepada dunia kerja dengan spesifikasi, karena mereka mengatakan ini akan buruk kepada dunia kerja dengan spesifikasi. Nah, saya akan tambahkan di sini karena mereka tidak akan tahu menahu resiko perusahaan tersebut, di mana kita tidak akan tahu bahwa banyaknya sekarang PHK di zaman COVID-19 ini. Yang dimana yang karena mencari lowongan pekerjaan tidak akan masuk, tapi orang berusaha mencari pengalaman yang bisa dimiliki. Yang dimana ketika kita sangat menyesali glorifikasi karir spesialis ini, yang dimana kita bisa memberikan bakat-bakat yang banyak kepada orang lain, yang dimana kita bisa memix multi talenta atau diri kita sendiri, bukan hanya dari satu sisi, tapi terhadap sisi yang lain. Dewan Juri yang terhormat, sanggahan kami akan menyanggah dari tim opening opposition, di mana mereka mengatakan mereka dengan adanya karir spesialis ini akan men-share informasi lebih banyak di media sosial. Kita tidak akan tahu bahwa mereka akan men-share informasi yang ada di media sosial, tapi kita tidak melihat individu tersebut. Di mana individu tersebut kita tidak tahu sikap atau moralitas yang mereka miliki. Dewan Juri yang terhormat, saya akan tekankan di sini. Mungkin saja mereka men-share informasi itu akan lebih baik, tetapi ketika mereka men-share, kita tidak bisa memberikan kredibilitas atau kepercayaan yang diberikan oleh informasi yang tersebut. Kita tidak harus percaya 100% apakah itu benar atau apakah itu selalu benar, Dewan Juri dengan adanya karir spesialis ini. Maka itu akan sangat tidak objektivitas dan tidak memberikan pola pikir yang baik, dan tidak akan masuk akal ketika memberikan solusi ini, Dewan Juri terhormat, terhadap perkataan opposition opinion. Yang kedua, memberikan akses lebih spesialis. Tim opening opposition mengatakan bahwa akan memberikan akses lebih spesialis. Di sini kita tidak melihat individu-individu di Indonesia sekarang, termasuk pelajar atau pekerja. Mereka jangan hanya melihat mereka memiliki lebih ke spesialisasi yang lebih banyak, dan mereka tidak akan adil, karena tidak akan semua orang memiliki karir atau spesialis, yang dimana mungkin saja mereka memiliki dana, memiliki uang, dan ini akan menghambat terjadinya hanya satu sisi. Mungkin mereka kaya, tetapi kita tidak melihat orang
yang orang miskin yang ada di sekitar kita di One Unit Trauma, di mana uang, dana, dan mereka akan terhambat mimpinya yang akan memberikan mereka akan mendapatkan tekanan mental atau mental health yang ini akan sangat-sangat menghambat kinerja mereka. Yang kedua, saya akan masuk kepada argumen saya sebagai closing government. Glorifikasi spesialis sangatlah tidak penting untuk dilakukan, karena dengan adanya glorifikasi ini akan mendapatkan risiko-risiko yang ada, yang dimana saya akan memberikan contoh seperti di sini mekanisme yang sudah diberikan bahwa tadi oleh opening government, bahwa kami setuju dengan adanya dari Makarim, setuju telah menyetujui, tapi mereka tidak menjelaskan tentang apa yang akan diberikan atau solusi apa yang telah diberikan oleh opening government. Di mana example yang bisa saya berikan di sini, karena Karim glorifikasi spesial akan mempersulit individu tersebut yang ingin mengambil passion itu, yang dimana kita melihat masyarakat banyak yang selanjutnya, dimana dengan musik ini mengapa kami sangat menyesali glorifikasi spesialis ini, yang dimana institusi-institusi tidak semuanya hanya berfokus kepada kepentingan masyarakat, tetapi banyaknya institusi-institusi yang dalam kutip saya kutipkan di sini, mereka hanya tidak semuanya memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan kesempatan bagi mereka, yang dimana institusi tersebut akan memberikan dampak yang lebih tidak baik, yang mereka hanya mencari dana atau keuntungan. Kita harus mulai lihat dari institusi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih, Yang Juri yang terhormat. Baiklah, saya tim pembicara kedua dari tim penutup government, penutup pemerintah, yang dimana tadi kita lihat bahwa tim pembuka pemerintah mengatakan bahwa kesulitan lowongan pekerjaan yang dimana dengan adanya glorifikasi ini menyebabkan sulitnya lowongan pekerjaan. Namun tim pembuka government tidak memberikan solusi, yang dimana mereka hanya menjelaskan bahwa kesulitan lowongan pekerjaan seperti apa yang menyebabkan glorifikasi spesialis ini sangat tidak efisien, sehingga kami akan memberikan solusi yang jauh lebih baik dibanding tim pembuka pertama, yaitu mereka yang memiliki passion di bidang tersebut, namun dengan adanya glorifikasi ini membuat mereka terisolir, sehingga sebaiknya mereka harus tetap berada di bidangnya. Karena kualitas dan kuantitas dan pengakuan yang mumpuni serta pengalaman yang mereka miliki bukan dari titel yang hanya memberikan teori tanpa kenyataan. Dapat kita lihat Dewan Juri sekalian, bahwa orang yang lebih berpengalaman di bidang tertentu jauh lebih berkualitas dibanding orang yang memiliki titel yang telah mengikuti atau telah duduk atau mengikuti di bangku spesialis berlama-lama. Hal tersebut menyebabkan mentalitas mereka jauh lebih tertekan dibanding orang yang memiliki pengalaman atau passion di suatu bidang tertentu. Dapat kita ambil contoh bahwa di institusi kedokteran, yang dimana di institusi kedokteran dapat kita lihat mereka memberikan glorifikasi spesialis dan yang general. Dapat kita lihat bahwa yang spesialis jauh lebih tertekan dibanding dibanding orang yang berada di general, karena di spesialis mereka mengikuti atau memiliki aturan yang jauh lebih lama, sehingga menyebabkan mentalitas mereka itu akan tertekan, sehingga hal ini sangat-sangat disayangkan apabila ada glorifikasi karir, karena mentalitas seseorang dapat terisolir atau dapat tertekan dengan adanya glorifikasi spesialis. Hal ini dengan adanya glorifikasi spesialis juga menyebabkan kesenjangan di dunia masyarakat, yang dimana kesenjangan tersebut merupakan kesenjangan lebih kepada mentalitas masyarakat.
Hal ini sangat-sangat disayangkan karena mentalitas masyarakat generasi sekarang harusnya lebih dikedepankan, bukan dijatuhkan mentalnya dengan adanya glorifikasi karir ini. Sehingga kami dari tim penutup government lebih menekankan bahwa dengan adanya glorifikasi ini sangat-sangat menyebabkan mentalitas seseorang itu atau personal orang itu lebih kepada mengintimidasi bahwa dengan adanya spesialis karir ini akan membangun citra yang lebih baik. Tentu saja tidak. Bahwa kita utamakan bahwa fashion atau kegemaran kita yang kita miliki jauh lebih utama dan lebih penting. Sehingga kami sangat tidak setuju apabila adanya glorifikasi karir ini. Dengan adanya glorifikasi ini, masalah kesenjangan sosial seperti saat seseorang yang memiliki titel atau memiliki karir spesialis yang berada di dunia masyarakat, hal ini menyebabkan kesenjangan yang tinggi, yang dimana orang yang memiliki titel atau orang yang memiliki spesialis, mereka merasa dirinya bahwa mereka jauh lebih tinggi derajatnya dibanding orang-orang yang general. Sehingga hal ini, kesenjangan masyarakat yang digembor-gemborkan itu sangat terlihat, yang dimana orang yang memiliki titel atau orang yang memiliki titel spesialis itu mereka kebanyakan karena mereka telah membuang waktu berlama-lama untuk belajar, untuk menekuni sesuatu sampai ke akar-akarnya, sehingga mereka kebanyakan memiliki inisiatif bahwa tidak usah atau tidak perlu kita memberikan hal-hal yang rumit kepada orang lain, sehingga hal ini sangat-sangat menyebabkan kesenjangan di dunia masyarakat. Dan di dunia masyarakat yang dapat kita lihat bahwa orang yang memiliki titel atau orang yang memiliki titel spesialis ini sangat diagung-agungkan, sehingga orang yang general itu sangat-sangat dikesampingkan. Hal ini merupakan suatu intimidasi di lingkungan sosial karena hal ini membuat mentalitas masyarakat menyebabkan depresi, yang dimana depresi ini lebih kepada saya personal tidak memiliki titel sehingga saya tidak berani untuk melakukan atau untuk melamar pekerjaan. Hal ini sangat-sangatlah tidak efisiensi untuk memajukan negara, yang dimana negara kita merupakan negara berkembang, yang dimana inovatif dari negara kita itu harus lebih ditekankan lagi. Dengan adanya glorifikasi, kita tidak bisa menekankan inovatif yang berada pada lingkup masyarakat. Dengan adanya glorifikasi, kita hanya menekankan pada spesialis itu tersendiri. Namun, suatu negara akan maju apabila masyarakat dan sistem pemerintahannya itu memiliki inovasi dan inovatif. Sehingga dapat kita lihat dengan adanya glorifikasi ini lebih mengisolasi pemikiran-pemikiran yang ada pada lingkup dunia masyarakat. Sehingga glorifikasi ini sangat-sangat disayangkan apabila ada di dunia pekerjaan. Karena hal ini dapat lebih mengesampingkan fashion atau minat atau bakat, bahkan kemampuan dan pengalaman seseorang untuk melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Sehingga kami dari tim kami sangat menekankan sekali bahwa dengan adanya glorifikasi ini sangat-sangat tidak efisiensi untuk negara berkembang seperti Indonesia, karena negara berkembang seperti Indonesia harus lebih inovatif seperti negara Cina, yang dimana mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang inovatif. Setiap lapisan masyarakat memiliki pemikiran inovatif yang bisa dikembangkan. Dapat kita lihat bahwa Cina dengan inovatifnya mereka dapat membangun dan dapat bekerja sama dengan negara lain untuk membangun negaranya. Kita ketahui bahwa Cina sekarang merupakan salah satu negara yang akan menyaingi negara Amerika, sehingga dapat kita lihat dengan adanya glorifikasi ini dengan adanya glorifikasi akan menyebabkan setiap individu atau orang-orang di lingkup masyarakat lebih mengesampingkan fashion atau bakat mereka tanpa mengingat bahwa yang utama itu adalah fashion atau keminatan atau kegemaran kita. Sekian dari saya.